Semangat pagi, salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya, Iputu Agus Supartama Putra, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 3 Tabanan, Provinsi Bali. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya diikuti oleh 4 penyaji yang sama-sama berasal dari SMK Negeri 3 Tabanan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adapun keempat penyaji tersebut adalah 1. Saya sendiri Iputu Agus Supartama Putra, ST, 2. Iputu Gede Anom Darmawisata, S.E. 3. I Gusti Kadesiladana, SPDT, M.E.D. dan 4. Made Dodi Manggala, SPD, MPD. Sebagai fasilitator, Bapak Pande Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Niputu Oka Dian Handayani. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan. Budaya positif merupakan nilai positif yang diterapkan di kelas dan sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujud karakter profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Adapun tujuan rancangan penerapan budaya positif di sekolah adalah untuk mewujudkan budaya positif pada lingkungan kelas dan sekolah. Tolak ukur rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan, yaitu 1. Terbangunnya keyakinan kelas dan sekolah. 2. Penerapan restitusi dari seluruh warga sekolah dalam menghadapi masalah. Berikut adalah lini masa tindakan yang dilakukan untuk menerapkan budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan. 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam merancang proses tindakan budaya positif. 2. Membuat kesepakatan keyakinan kelas dan sekolah bersama seluruh lapisan warga sekolah. 3. Melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan 4. Melakukan evaluasi terhadap keyakinan yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan untuk penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan, yaitu dukungan dari 1. Murid, 2. Rekan guru, 3. Kepala sekolah, 4. Orang tua murid, dan 5. Seluruh warga sekolah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 3 Tabanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakasek Humas, Ibu Made Ayu Sumarmi, SPD, MPD, yang terhormat, 4 Bapak CGP, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tabanan dari SMK Negeri 3 Tabanan, dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasam Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia di ruang lab PIP SMK Negeri 3 Tabanan. Untuk mengikuti diseminasi budaya positif bersama 4 CGP SMK Negeri 3 Tabanan, adapun susunan acara kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Berdoa. 4. Sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Made Ayu Sumarmi, SPD, MPD. 5. Penyaji materi 1. Tentang disiplin positif, oleh Bapak Iputu Agus Supartama Putra, ST. Penyaji materi 2. Tentang keyakinan kelas, Iputu Gede Anom Darmawisata, SC. Penyaji materi 3. Tentang 5 posisi kontrol, Made Dodi Menggala, MPD, dan penyajian materi 4. Tentang segitiga restitusi, oleh Bapak I Gusti Kadesiladana, SPDT, M.Ed. 6. Diskusi dan tanya jawab 7. Penutup. Acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta seminar dimohon berdiri.
menyampaikan ucapan selamat kepada 4 guru SMK Negeri 3 Tabanan, yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bapak-bapak baru sebagai calon guru penggerak semoga tetap semangat dan termotivasi untuk mengikuti pelatihan guru penggerak sampai tuntas. Jangan lupa untuk menularkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan. Dalam sambutannya Ibu Amik juga menyampaikan bahwa implementasi budaya positif di SMK Negeri Tabanan sudah dilaksanakan. Contohnya, sebelum bel pelajaran dimulai murid sudah datang dengan melaksanakan persembahyangan sebelum pelajaran dimulai. Melaksanakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena kita SMK lebih banyak bersinggungan dengan dunia usaha dan dunia kerja saat PKL atau praktik kerja lapangan, diharapkan di samping mengasah kompetensi hard skill atau keterampilan, juga sangat penting mengasah soft skill atau karakter siswa yang mendapatkan perhatian utama untuk bisa berbaur dan berkompetisi di dunia kerja. Nah, melalui diseminasi budaya positif di sekolah ini diharapkan para guru dan seluruh warga sekolah meyakini dan melaksanakan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah kita untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Setelah memberikan arahan kemudian Ibu Amik membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan, di SMK Negeri 3 Tabanan. Sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat mendidik murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. B. Tujuan umum 1. Menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. 2. Menumbuhkan nilai-nilai program belajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. 4. Memahami konsep kebutuhan dasar manusia. 5. Memahami penerapan segitiga restitusi. 6. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 7. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Dan 8. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Tujuan khusus 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. 2. Peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan bertanggung jawab. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 5. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, secara konsisten. D. Masa tindakan, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif. Kesepakatan kelas dan profil Pancasila, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas, guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan, keyakinan, kelas, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai profil pelajar Pancasila, menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Memasang keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kerja sama orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif siswa. 2. Warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 4. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. F. Deskripsi aksi nyata. Untuk dapat terlaksana aksi nyata ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami menyampaikan rencana diseminasi budaya positif yang diajukan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, SMK Negeri 3 Tabanan. Selanjutnya kami mempersiapkan kegiatan diseminasi yang meliputi materi dalam bentuk PowerPoint, undangan, daftar hadir, dan lain-lain. Kami juga melakukan koordinasi dengan tim terkait di antaranya tim sarana prasarana, tim multimedia, tim konsumsi, dan lain-lain. Sasaran diseminasi budaya positif ini adalah Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK Negeri 3 Tabanan sejumlah 50 orang dan dihadiri oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Tabanan atau yang mewakili. Kegiatan diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, dan dihadiri oleh Kepala Sekolah, yang mewakili Wakasek Humas dan Industri, dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa diseminasi budaya positif merupakan kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh CGP SMK Negeri 3 Tabanan, yang harapannya dapat mengimplementasikan budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan. Kepala sekolah juga menyampaikan akan terus mendukung apabila kedepannya kami dari CGP akan ada kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan pembelajaran. Peserta seminar antusias menyimak materi seminar hingga seluruh materi selesai disampaikan oleh CGP. G. Hasil dari aksi nyata. Rangkaian kegiatan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, SMK Negeri 3 Tabanan, menghasilkan pemahaman dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya dalam penyusunan keyakinan kelas dan restitusi. Sehingga akan tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, namo buddhaya,
Salam kebajikan, Rahayu, yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 3 Tabanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakasek Humas, Ibu Made Ayu Sumarno, SPD, MPD, yang saya hormati, Bapak, Ibu guru hebat yang hadir. Pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia di SMK Negeri 3 Tabanan untuk mengikuti diseminasi budaya positif bersama 4 CGP Angkatan 19 Negeri 3 Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya perkenalkan keempat penyaji tersebut, yaitu 1. Saya sendiri Iputu Agus Supartama Putra, SP. 2. Iputu Gede Anom Dharma Wisata, SE. 3. I Mustika Desiladana, SPDB, ME, D. Dan 4. Rudi Rudi Mandala, SPD, MPD. Sebagai fasilitator, Bapak Pandey Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Niputu Oka Dian Andayani. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Tabanan, yaitu 1. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep dan dukungan positif di sekolah dan berpusat pada kesehatan. 2. Peran guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan konsep disiplin positif untuk menciptakan peserta didik yang berwawasan profil Pancasila. 3. Mampu menerapkan praktek baik dalam penerapan budaya positif di sekolah. Guru mampu melaksanakan praktek baik posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam mengatasi kerusakan masyarakat. We did have something it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain? My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should have seen that we were both betrayed. What if we could set fire to those vows we made and let them burn up? You and I could make it work now. If you and I just let them burn up. You and I could make it work now. And you and I could return back to that room last summer. I still have that old worn out sofa for two. Every movie now reminds me of you. Maybe we should have seen that we were both betrayed. What if we could set fire to those vows we made? Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sekolah sebagai
dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban. My Tempat untuk God, the menanamkan ice dan cream mengembangkan we budi used pekerti yang to baik serta consume. menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should have seen that we were both betrayed. What if we could set fire to those vows we made and let them burn out? You and I could make it work now. If you and I just let them burn out. You and I could make it work now. And you and I could return back to that moonlight summer. I still have that old worn out sofa for two. Every movie now reminds me of you. Maybe we should have seen that we were both betrayed. What if we could set fire to those vows we made and let them burn out? You and I could make it work now. If you and I just let them burn out. You and I could make it work now. And you and I could return back to that moonlight summer. No rules, no commitments, no jealousy. No plans for the future, just you and me. You and me. Let them burn out. Let's you and I just let them burn out. Dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah sehingga sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif.
Nah, sekarang bagaimana peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah? 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah kita di SMK Negeri 3 Tabanan. Kita juga harus menjadi tauladan bagi guru yang lain dan bagi siswa saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. 2. Sebagai coach bagi guru lain, sebagai coach bagi rekan sejawat, kita akan berbagi wawasan materi tentang budaya positif. Kita juga akan berbagi pengalaman atau praktek baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan sejawat dan melakukan pendampingan jika dibutuhkan. 2. Mendorong kolaborasi, upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder sekolah. Saya akan berupaya berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. 3. Mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran maka saya akan berupaya mewujudkan kepemimpinan murid, di mana kita akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif, dan mampu membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. 4. Menggerakkan komunitas praktisi, di sekolah kita akan berupaya menggerakkan komunitas sekolah saya dan berkolaborasi dengan stakeholder sekolah untuk mempelajari dan menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas sekolah. Pemahaman terkait konsep budaya positif. 1. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. 2. Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, ataupun kekerasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Menghukum, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Media, 3. Teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi perilaku.
ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol, 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gossen,
1998, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun fisik. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari diri murid, motivasi internal, dengan tuntunan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan, motivasi eksternal. Hukuman, konsekuensi dan restitusi, pilih mana, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, dan harus menyelesaikan tugas karena keterkendalaannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada dengan karakter yang dibuat dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan melalui murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Dosen, 1990. I still have that old worn out sofa for 2
Hukuman dan penghargaan, ini adalah penerapan disiplin melalui hukuman dan penghargaan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, murid tidak nyaman, akibatnya murid akan menyembunyikan kesalahan. Penghargaan ternyata bukan cara yang efektif menegakkan disiplin di sekolah. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Peserta yang antusias mengikuti diseminasi, tidak terasa kita sampai di ujung diskusi dan tanya jawab. Sepanjang sesi peserta terlihat berpartisipasi aktif. Ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta, yaitu 1. Ibu suka, guru mengampu kompetensi kuliner. Tentang penghargaan, di sini dipaparkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Padahal selama ini banyak penjelasan, bahkan kami sering melakukan memberikan penghargaan kepada murid dengan maksud untuk memotivasi dan mengakui potensi mereka. Lalu kita sebagai guru sekarang harus bagaimana karena penghargaan dianggap sebagai identitas yang gagal. Apakah penghargaan yang dimaksud adalah termasuk penghargaan yang sering kami lakukan tersebut? 2. Ibu Dewi Kurnia, guru mengampu mapel kuliner. Saya mengakui bahwa saya sering menempatkan diri sebagai penghukum dan rasa bersalah untuk mengatasi permasalahan murid yang indisipliner. Namun hal ini menurut saya malah justru efektif karena kelas menjadi tertib. Remember that song we used to sing in the rain? My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should have seen that we were both betrayed.
Kemudian ikuti yang saya ucapkan, ya. Ikuti yang saya ucapkan, ya. Baik. Siap, Bapak Ibu. Siap. Baik, ikuti apa yang saya katakan ya, sambil menghitung ya. Tapi ikuti yang saya ucapkan. Baik, gajah, gajah, gajah. Ikuti. Gajah, gajah, gajah. Kucing, kucing. Kambing, kambing. Kambingnya ada berapa? Benar Bapak Ibu? Instruksinya apa tadi? Ikuti yang saya ucapkan. Kita ulang. Gajah, gajah. Kucing, kucing, kucing. Kambing, 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 kambing. Kambingnya ada berapa? Betul, jadi betul ya. Jadi walaupun saya minta tadi Bapak Ibu mengiyakan jari untuk menghitung ya, jadi clue-nya adalah mengikuti apa yang saya ucapkan. Jadi jawaban terakhirnya adalah kambingnya ada berapa. Jadi diikuti tetap, tidak ada menghitung ya. Nah, seperti itu. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin banyak sedikit sebenarnya, mungkin tadi yang saya lakukan juga pernah saya lakukan di siswa, terutama pada saat saya ngajar teori tentunya. Kalau ngajar praktek mungkin mereka akan lebih konsentrasi karena mereka praktek. Pada saat ngajar teori dan jam-jam krusial siang sore, tentunya mereka pasti akan konsentrasinya berkurang seiring dengan jam pembelajarannya yang sudah mau berakhir, suasana yang panas dan sebagainya. Tentunya perlu kita menyiapkan atau menyelipkan ice breaking untuk mencairkan suasana dan juga untuk menambah semangat dan konsentrasi siswa. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya ke materinya. Materi yang saya bawakan pada kali ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya mungkin sudah pernah Bapak Ibu lakukan, sering disebut kesepakatan kelas. Ini juga berdasarkan turunan dari peraturan sekolah yang ada di sekolah masing-masing, seperti itu. Baik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Baik, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Peraturan sifatnya itu adalah sesuatu yang dibuat, tapi belum tentu berasal dari keinginan siswa itu, gitu. Tapi kalau keyakinan, kepercayaan itu dibuat berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dari siswa, sehingga mereka merasa apa yang mereka buat dalam keyakinan kelas itu merupakan suatu yang mereka ungkapkan, yang mereka bisa ikuti, tentunya dengan hal yang positif seperti itu. Nah, baik, ini bisa kita ibaratkan ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas juga kita bisa ibaratkan seperti pada saat kita atau Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm? Apakah takut ditilang? Ya salah satunya. Berarti itu motivasinya apa? Eksternal atau internal? Eksternal, karena takut ditilang ya. Bukan, tapi ada mungkin juga, saya pakai helm nih, ya biar selamat. Mudah-mudahan tidak jatuh misalnya kepala saya terlindungi. Nah, itu sudah motivasinya dari dalam diri. Kalau motivasinya dari dalam diri, mempunyai keyakinan, tentunya kita mengikuti peraturan itu tidak akan karena terpaksa, karena sudah merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan. Baik, satunya lagi, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Ya, kalau dulu mungkin pada saat pandemi kita wajib pakai masker, kita wajib cuci tangan. Mungkin sekarang tidak sesering kemarin, ya Bapak Ibu. Ya, apa yang menyebabkan? Karena kemarin pakai masker, kalau nggak pakai masker nanti kena denda. Nah, seperti itu. Itu mungkin motivasinya eksternal. Sekarang Bapak Ibu masih pakai masker. Kenapa Bapak Ibu pakai masker? Kenapa?
untuk kesehatan diri, betul. Jadi itu motivasi juga dari dalam diri ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah menggunakan masker, kemudian itu alasannya atau motivasinya supaya saya terhindar dari debu, kemudian supaya saya sehat, itu sudah merupakan motivasi dari dalam diri, sehingga kita tidak disuruh pun kita akan memakai gitu. Pada saat mau berangkat ke sekolah, ini di jalan nanti banyak debu nih, saya pakai masker aja gitu ya. Jadi itu sudah motivasi dari dalam diri. Baik, kalau dijelaskan ya dengan deskripsi keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan karena pada keyakinan seorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Jadi kita pakai masker kan nggak harus jadi umat muslim ya Bapak Ibu. Ya, saya pakai masker karena saya muslim, bercadar, bukan seperti itu kira-kira. Tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi kita pakai masker tujuannya adalah untuk melindungi diri kita, menjaga kesehatan diri kita. Baik, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas gitu ya. Tentunya lebih spesifik mungkin Bapak Ibu berada di kelas, bagaimana caranya membuat sebuah keyakinan kelas, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, ini juga harus sebelum membuat keyakinan kelas ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu pahami dulu bagaimana harus kita mengemas melakukannya ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama ya dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Tentunya keyakinan itu harus dibuat bersama gitu, bukan dari gurunya. Anak-anak harus nanti pulang sekolah ngapel ya. Nah, jadi itu kalau gurunya juga itu bukan merupakan keyakinan kelas, harus dibuat bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa terwujud, tentunya akan tercipta juga keyakinan positif di lingkungan sekolah. Bahkan di rumah pun akan terbawa lingkungan positif yang sudah dibuat di sekolah tersebut. Dan memang harus ada sinergi lingkungan positif di sekolah dengan di rumah gitu. Kalau di rumahnya mungkin lingkungannya tidak mendukung, mungkin dia akan merasa berat siswanya untuk melakukan keyakinan positif di sekolah gitu. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Makanya komunikasi antara wali kelas dengan orang tua juga harus sering terjadi seperti itu. Baik, keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid. Nah, ini. Jadi di sini kita kembali lagi seperti yang dijelaskan di sekolah bagus, harus berpihak kepada murid. Karena apapun yang kita lakukan di sekolah ini adalah berpusat pada murid atau pada siswa. Jadi keyakinan itu dirumuskan bersama demi membangun kemandirian mereka, sambil kita mengajak mereka mandiri terbuka. Jadi nanti Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelasnya, saya harapkan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman gitu, nyaman dan aman. Kenapa nyaman dan aman? Kalau siswa sudah merasa nyaman, merasa aman dalam kelasnya, dia akan mengemukakan suatu hal yang terbuka, berani mengemukakan pendapatnya, yang mungkin kita memang harus dampingi ya, sehingga memunculkan hal yang positif itu berani mereka kemukakan. Jadi mengajak siswa itu belajar mengemukakan pendapat secara terbuka. Jadi tentunya kalau Bapak Ibu sudah bisa merangsang itu, tentunya akan banyak hal positif yang bisa kita munculkan dari pendapat siswa tersebut. Baik, budaya positif di sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter pada sumber daya manusia yang terdapat di sekolah. Jadi tentunya dengan menerapkan keyakinan kelas, menumbuhkan budaya positif di sekolah, tentunya akan meningkatkan karakter sumber daya. Seperti yang kita lihat sekarang, mungkin Bapak Ibu melihat siswa kita mungkin
ada beberapa yang memang secara karakter memang harus perlu kita tingkatkan ke arah yang positif gitu ya. Jadi contoh misalnya ketemu Pak Ibu gurunya, misalnya salam gitu ya, menyapa seperti itu merupakan salah satu hal positif, budaya positif yang ada di sekolah. Baik, nah ini salah satu contohnya ya. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini ada nilai kebajikan yang tercantum di situ, tersurat di situ dan tersirat di situ. Ini kan salah satu contohnya saja. Di sekolah kita mungkin bisa berbeda, bisa sama. Salah satunya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu peraturannya. Jadi kalau siswa itu takut karena kalau misalnya tidak kembalikan buku nanti didenda, itu bukan merupakan suatu keyakinan. Kalau misalnya dia motivasinya datang dari dalam diri, oh saya harus bertanggung jawab nih, saya minjam harus kembalikan. Namanya juga minjam kan harus dikembalikan ya, tepat waktu lagi. Nah itu sudah menjadi sebuah keyakinan ya. Salah satu contohnya dilarang mengganggu orang lain, berarti apa namanya keyakinannya itu atau nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain. Yang pernah saya lakukan di kelas Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya share. Saya minta siswanya buat keyakinan kelas. Salah satu yang, dan bukan salah satu, banyak siswa menempelkan di sticky note-nya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan atau mungkin akan dilakukan. Saya terkejut juga, mungkin masih sebelum jamnya saya. Salah satu banyak juga siswa yang tidak senang gitu ya dengan perilaku teman-temannya, sehingga dia menulis dilarang memanggil temannya dengan nama orang tua. Nah, ini banyak siswanya Bapak Ibu. Banyak siswa yang menulis itu di kelas yang saya ajak buat keyakinan kelas gitu. Berarti nilai kebajikan di sini, keyakinan kelas di sini adalah bagaimana kita mengajak siswa ini harus saling menghormati gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi dengan mengajak mereka terbuka mungkin akan ada hal negatif yang kelihatan di situ, dan tapi Bapak Ibu saya tidak takut dengan hal negatif itu karena itu akan kita berubah ke hal yang positif. Ya contohnya seperti ini, ya dilarang menggunakan narkoba. Kalau mereka tidak tahu apa namanya positif dan dampak negatif dari narkoba, mereka bisa saja menggunakan, ya kan? Kalau sudah tahu efeknya, mereka tentunya akan ada keyakinan dari diri bahwa kalau menggunakan narkoba akan membahayakan kesehatan. Jadi di situ keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan gitu. Jadi sering saya bilang ke siswa, penyalahgunaan narkoba, jadi disalahgunakan Bapak Ibu ya. Karena mungkin narkoba itu ada penyalahgunaannya juga tentunya dengan dosis dan di mana, mungkin di ranah kesehatan mungkin ya Bapak Ibu. Nah itu perlu kita sering ceritakan juga, sehingga kalau dengan pengetahuan itu mereka mempunyai keyakinan diri untuk tidak menggunakan narkoba gitu ya. Jadi mereka akan peduli tentang kesehatan mereka. Nah inilah ada beberapa peraturan, kemudian keyakinan kelasnya seperti tadi menggunakan masker. Jadi kita menggunakan masker karena peduli dengan kesehatan dan keselamatan kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di kelas, di mana diposisikan sehingga mudah bagi siswa untuk melihat. Atau mungkin karena zamannya sekarang zaman teknologi, mungkin Bapak Ibu bisa menyelipkannya di deskripsi grup WA grupnya mungkin di situ, sehingga mereka akan teringat apa yang sudah mereka yakini, mereka buat bersama-sama, sehingga mengurangi hal negatif yang mereka lakukan seperti itu. Jadi langkah yang pertama di situ adalah mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat itu artinya terbuka, ya, mengemukakan pendapat yang nantinya perlu disepakati, tentunya berdasarkan peraturan sekolah juga seperti itu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Kalau murid itu perlu dicatat Bapak Ibu. Jadi saya harapkan mungkin mencatatnya bisa dilakukan banyak hal yang bisa dilakukan, banyak strategi. Bisa pakai Google Form. Mungkin kalau
Kalau di SMK bisa saja masuk menggunakan sticky note. Kenapa? Karena manusiawi kita saja, apalagi siswa itu masih senang bermain, Bapak Ibu. Jadi tentunya dengan menggunakan stiker dia bisa nempel, menuliskan mencurahkan pendapatnya di situ. Jadi bisa ditulis di situ, kemudian ditempel gitu ya di papan tulis atau di kertas besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas itu. Kemudian yang selanjutnya menyetujui. Jadi Bapak Ibu jangan juga langsung menulis, harus meminta pendapat dari semua siswa tentang keyakinan itu. Disetujui tidak? Gitu. Jadi yang setuju dan yang disepakati itulah yang ditulis sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang lagi, Pak Ibu. Kalau sudah ditulis, tinjau ulang. Review lagi, tanyakan lagi, yakin benar gitu ya kepada siswanya, sehingga nanti tidak ada yang merasa terpaksa mengikuti itu gitu, ya. Jadi perlu di review lagi, ditanyakan lagi untuk meyakinkan, ya. Kemudian tinjau kembali dapat surat pendapat yang sudah dicatat. Tentunya ada berapa poin? Dari beberapa poin itu tentunya apakah ada yang sudah terwakili dari poin yang satunya gitu. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, mungkin ada tulisan lagi menjaga kebersihan. Nah ini kan ada dua kalimat yang mirip, yang mana kita pakai. Misalnya menjaga kebersihan itu termasuk membuang sampah pada tempatnya, mungkin bisa kita bisa pakai satu saja. Misalnya menjaga kebersihan, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini prosedurnya yang tadi saya jabarkan itu, langkah-langkahnya seperti ini di kelas ya. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan sepakati di sekolah. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, ini saya terapkan di kelas 11 KUNERI, betul saya ngajar di situ. Jadi bagaimana kita merangsang siswa untuk mau terbuka mengungkapkan pendapatnya. Kalau kita mau merangsang Bapak Ibu malah yang kalem, tentunya mau dia terbuka. Mungkin tidak secara verbal yang mengucapkannya, mungkin karena saya kasih stiker note itu dia tulis ya di situ. Bahkan ada yang tulis, tolong dong pada saat pikir jangan diam saja, ikut dong bantu. Nah mungkin ada temannya berarti yang tidak bertanggung jawab tentang pikirnya. Ayo teman-teman bayar uang kas tepat waktu, dan juga seperti itu. Jadi dari apa yang ditulis itu kita tahu akhirnya apa sih yang menjadi curahan pendapat dari siswa itu. Ternyata kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu. Apa yang mereka tulis di situ, kita nggak melihat hal-hal tersebut. Tapi kalau kita memberikan hal seperti itu dengan terbuka, mereka akan mau mencurahkan pendapatnya. Kalau kita tidak lakukan hal seperti itu, kita tidak akan tahu. Dan bahkan sering saya adakan permainan, misalnya pernah saya tanyakan apa sih harapan dari siswa itu sekolah SMK 3, apa sih kekhawatiran mereka sekolah di sini? Ya jadi perlu juga ditanyakan Bapak Ibu supaya kita bisa mendampinginya dengan baik, ya karena tentunya kita tahu karakter dan latar belakang siswa berbeda. Tentunya pendampingan juga harus sesuai dengan karakter siswa tersebut gitu. Saya pernah tanyakan, kamu SMK 3 kuatirnya apa? Saya takut nggak dapat tempat PKL Pak. Oh, berarti ada yang nanya seperti itu. Jadi dengan merasa mereka terbuka, kita tahu nih kekhawatiran siswa apa, harapan mereka apa. Dengan kita tahu kekhawatiran dan harapannya, mungkin bisa kita memotivasi mereka, mendampingi mereka sehingga mereka lebih termotivasi lagi dalam proses belajar. Nah, kita lanjut lagi untuk tahap yang kedua. Nah, di sini kita mencatat ya. Di situ saya ada dokumentasi, saya mencatat ya. Mencatat semua masukan siswa atau murid di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Bapak Ibu bisa gunakan papan tulis, ya, bisa gunakan kertas folio gimana Bapak Ibu mengemas ya supaya siswa itu tertarik seperti itu ya. Kenapa saya pakai sticky note? Karena sticky note itu kan dia berwarna, gitu ya. Mungkin
seperti kelihatan bermain. Siswa itu masih begitu dia, masih senang pokoknya bermain gitu. Kita aja guru kan dalam proses-proses itu juga senang bermain. Pada intinya dasarnya kita sedang bermain, cuma bagaimana mengemas permainan itu supaya menjadi proses belajar yang menyenangkan gitu. Jadi yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur bentukan keyakinan kelas. Contoh misalnya disiplin, saling menghormati, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Ini tidak bersama Bapak Ibu. Yang saya buat ini tidak mesti sama dengan di kelas, tapi tergantung kesepakatan dari kelasnya. Ya, makanya Bapak Ibu mau keyakinan kelas, silakan ajak siswanya. Salah satu misalnya, Pak, banyak yang lambat datang, jadi mungkin membuat keyakinan kelas datang tepat waktu. Tentunya benar yang disampaikan teman-teman tadi. Bagaimana mereka datang tepat waktu? Tentunya kita sebagai guru juga harus menjadi contoh, wajib teladan gitu ya. Jadi walaupun kita pernah lambat, tapi kita harus menginformasikan kenapa kita lambat. Atau jangan sungkan, mohon maaf Bapak tadi terlambat karena begini, gitu. Dan usahakan kita ke kelas tepat waktu juga. Kalau misalnya setengah 8 gitu, dan harus masuk kelas, ya kita masuk kelas, gitu ya. Jadi siswa itu juga akan melihat, mungkin gurunya ini nggak pernah tepat waktu ya. Nah, siswanya juga akan melihat seperti itu, gitu. Kalau kita tidak tepat waktu, berpakaian sopan, rapi, tentunya siswa akan sungkan ya. Jadi dia akan ada keinginan untuk mengikuti apa yang kita lakukan, gitu. Makanya kalau misalnya saya ke kelas itu saya berusaha tepat waktu sehingga siswanya juga mungkin akan sungkan ya datang terlambat. Kemudian kalau memang kita terlambat, sebaiknya kita menginfokan kenapa kita terlambat atau kenapa kita tidak mengajar seperti itu, sehingga mereka tahu nih apa yang harus mereka persiapkan. Kita juga harus bisa apa yang kita lakukan supaya kelas itu kondusif gitu. Apakah harus dengan tugas dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya tinjau kembali data surat pendapat yang sudah dicatat. Tinjau kembali, seperti yang saya bilang tadi. Baik, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Ya, dibaca ini. Ayo anak perhatikan. Ini loh tadi yang kamu buat, kamu simpulkan. Gimana nih keyakinan kelasnya? Bisa kita terapkan tidak di kelas ini, gitu. Ya, mungkin ada aja mungkin siswa Pak yang poin nomor 3 itu apakah sebaiknya begini Pak? Mungkin bisa saja. Rasa mereka untuk terbuka ya. Jangan menakuti siswa, janganlah. Zaman sekarang mungkin nggak zamannya lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti ini bisa dilakukan lah untuk membuat keyakinan kelas sehingga ke depannya pada saat pembelajaran ada siswa melanggar keyakinan kelas, tentunya kita tanya kenapa. Pasti mereka akan sadar ya. Maaf Pak, saya terlambat. Maaf Pak, saya di servis ya, mungkin sudah tahu kan di servis itu harus pakai sepatu sepatu tol ya. Nah, dengan sendirinya mereka akan tidak ikut praktek. Mereka bilang ke saya, Pak, saya akan pakai sepatu protokol. Sepatu saya robek, izin tidak ikut praktek. Dengan sendirinya mereka gitu dan sadar dan tidak marah siswanya. Berarti kamu nggak boleh ya ikut praktek hari ini. Ya Pak, minggu depan saya masih ikut, saya pakai sepatu protokol. Gitu. Jadi tidak ada rasa marah dari siswa itu karena mereka sadar dari dalam diri mereka itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati gitu. Nah itu yang perlu kita tekankan ke siswa. Jadi dari kesadaran mereka bukan berarti mereka pakai itu karena takut kena sanksi. Nanti kalau saya nggak pakai protokol nanti disuruh nyetir ya seharian misalnya. Nah, jadi akan lebih baik saya kira itu diterapkan di keyakinan kelas gitu, seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah selesai dibuat keyakinan kelas, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebaiknya keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas atau kelas itu, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa disebutkan di deskripsi WA grupnya, bisa ya, ditempel juga bisa. Mungkin ditempel bagus ya. Nanti kalau ada siswa melanggar
ayo dilihat tuh keyakinan kelasnya tuh. Kamu udah ngikutin nggak? Kamu nggak pakai dasi hari ini, gitu kan? Jadi mereka akan merasa apa? Malu sendiri karena melanggar gitu. Oh iya Pak, sebentar saya pakai. Kadang siswa kan begitu ya, saya nggak paham juga nih dari rumah bawa tapi nggak dipakai gitu. Nah seperti itu. Jadi ditegur dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, saya kira mereka akan lebih termotivasi untuk mengikutinya karena itu keyakinan yang sudah mereka sepakati, keyakinan yang muncul di dalam diri siswa untuk mengikuti keyakinan itu. Gitu. Jadi kalau keyakinan yang dibuat dari siswa dari dalam diri itu tentunya sudah termotivasi intrinsik. Kalau motivasi eksternal yang muncul, tentunya mereka akan takut itu melakukannya karena ada hukuman, ada paksaan gitu. Tapi kalau keyakinan sudah kesadaran dalam diri, saya kira siswa akan lebih ikhlas gitu ya, lebih sadar untuk mengikuti peraturan atau keyakinan yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari keyakinan kelasnya ada mungkin masukan, saran, pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum dilanjutkan ke bagian berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas yang akan disampaikan oleh Pak Dodi Menggala. Mungkin ada Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, sulit nggak Pak menerapkan membuat keyakinan kelas di Indonesia? Saya kira nggak ada. Ya, terutama kita sebagai wali, tidak harus wali saja sih sebenarnya. Tentunya guru mahfal juga kan bisa saja. Misalnya saya wali kan gitu. Mungkin keyakinan kelas sebagai wali apa? Kemudian masa kita mengajar seperti guru mahfal gimana gitu ya. Saya juga begitu. Pernah siswa nanya nih, ya Pak besok kita pakaian apa nih? Kan hari Kamis Pak, kita praktek nggak gitu. Tapi kalau sudah di keyakinan kelas kita bilang pada saat praktek menggunakan seragam praktek. Nah, itu yang saya buat lengkap dengan atributnya. Berarti mereka sudah tahu. Mereka tinggal nanya aja, Pak besok praktek apa enggak? Gitu. Kalau nggak praktek, mereka pasti menggunakan pakaian adat Madya hari Kamis itu begitu. Jadi keyakinan itu perlu kita sepakati sehingga siswa itu tidak sering nanya gitu. Kan kalau kita nggak buat keyakinan, dia akan nanya, Pak besok pakaian putih abu nggak? Pak besok pakai pakaian adat nggak? Jadi di awal kita buat keyakinan itu sehingga siswa sudah mempunyai SOP ya, standar prosedur penggunaan atribut, sehingga mereka tinggal nanya aja gitu. Terutama kan di produktif nih, dia praktek nggak gitu. Kalau praktek ya pakai pakaian praktek. Kalau pas tidak praktek ya pakai pakaian sesuai hari itu gitu. Nah yang sering terjadi, saya praktek Pak, tapi saya dapat olahraga Pak, gimana? Nah itu dibuat keyakinan lagi gitu. Nah kalau sepatu pakai ukuran dipakai olahraga bisa nggak ya? Gitu ya. Jadi dibuat kesepakatan ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau sudah merupakan kesepakatan, merupakan sebuah keyakinan, saya kira tidak terlalu memaksa kita mengajak siswa itu untuk mengikuti sebuah keyakinan atau kesepakatan. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan untuk materi keyakinan kelas, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya dapat kesempatan yang terakhir nih. Jadi dari segmen budaya positif. Jadi tadi sudah dipaparkan yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kemudian restriksi. Jadi bagian di sini adalah bagaimana merangkum semua paparan materi tadi dalam bentuk mindmap yang konstruksi pemahaman, sekaligus juga kita implementasi dalam kasus-kasus yang kita akan hadapi dalam tugas kita sebagai tenaga pendidik ini.
Jadi mungkin sebelum kita masuk kepada paparan kegiatan, dia memberikan sedikit deskripsi juga ya, biar teman-teman, Bapak Ibu bisa lebih fokus, lebih 100% artinya perhatiannya kalau yang sebutkan nanti sebuah kata, Bapak Ibu lanjutkan dengan kata terakhir, tambahkan dengan kata baru yang terdiri dari 2 suku kata. Siap? Jelas ini ya. Ada gini, kalau dia misalnya menyebutkan sebuah kata benda yang terdiri dari dua kata, tapi setiap kata itu terdiri dari 2 suku kata, tak boleh lebih dari 2 suku kata. Contoh misalnya, jaje kukus, berarti kukus apa? Kata barunya 2 suku kata. Oke. Jadi aturan mainnya, dia yang menunjuk siapa yang ingin dia tunjuk, itu ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Kan ini sudah siap, sudah mulai nyerendeng ya katanya dia. Oke, kalau dia terbayang kopi hitam, bagus. Hitam dilanjutkan. Ya. Hitam manis. Ibu rupiah. Manis, madu. Oke. Ayo lanjut. Racun. Racun di mana? Racun. Racun dunia. Siapa? Siapa tunjuk lagi? Musik tradisional. Sudah. Jadi sudah selesai ya. Karena peserta terakhir lebih dari 2 suku kata tradisional ya. Tradisional itu lebih dari 2 suku. Oke, ini semata-mata boleh kita pakai untuk mengkonkan kembali audiens kita yang tadinya sudah mulai konsentrasi turun. Karena siapa yang mendapat giliran berikutnya kan tidak jelas ya, berarti siapa yang ditunjuk. Kemudian kita bermain dengan kata kunci yang aturannya memaksa pikiran kita untuk fokus gitu. Nah, boleh lebih dari 2 suku kata itu misalnya. Ini sebuah metode saja. Jadi materi yang dibawakan di sini adalah segitiga restitusi. Nah, dari katanya saja sudah kita lihat segitiga. Berarti ada 3 sisi Nah, 3 sisi ini tentu mencerminkan 3 tahapan restitusi ya. Restitusi itu apa? Jadi kita sebelum masuk kepada paparan yang lebih jauh tentu kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Kalau bahasa Balinya istilahnya Pak Mangkawi, resuksuman restitusi penopti. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu ya. Nah, mungkin berikut ini bisa menjadi sebuah renungan kita. Restitusi itu adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, kemudian restitusi dalam hal disiplin positif itu bukan menebus kesalahan. Saya bukan ganti rugi, tapi lebih kepada penekanan bagaimana seorang anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Bukan pada penekanan kesalahannya ya, tapi belajar dari kesalahannya. Nah, kemudian kalau misalnya dia kesalahan atau pelanggaran yang dia buat menyinggung pihak lain, berarti dia harus mampu memperbaiki hubungannya. Belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan yang sudah mungkin sebelumnya terjadi hubungan antara guru dan siswa yang kurang baik atau salah satunya mungkin tersinggung. Jadi dalam konteks ini siswa dituntut untuk mampu belajar dari kesalahannya dan mampu memperbaiki hubungan. Artinya kalau sudah seperti itu kan impas, mulai dari nol lagi seperti public saja. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, nah mungkin secara garis besarnya segitiga restitusi seperti itu ya.
Yang pertama itu biasanya kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, ini tadi sempat dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Ya, jadi sebelumnya masuk ke sana, di sini kan ada dikenal identitas sukses dan identitas gagal. Identitas sukses artinya seorang anak dituntut untuk berpikir bahwa dia tidak boleh menghakimi dirinya dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Misalnya, misalnya seorang guru yang mendapati muridnya terlambat, terus dia dimarahi seperti itu misalnya, kamu ini terlambat sayangnya. Jadi itu menegaskan atau memberikan penguatan bahwa ragu nak murid jelek, saya memang nakal. Artinya dia memvonis dirinya negatif. Nah, kalau sudah seperti itu, stimulus yang seperti itu bisa menimbulkan identitas yang negatif atau identitas gagal pada saat ini. Nah, tugas kita sebagai guru adalah di sini memberikan penguatan supaya anak itu bertransformasi dari yang awalnya dia dilabeli diberi label negatif bisa menjadi positif. Artinya begini. Dalam posisi kontrol manager tadi ya kan begitu. Artinya guru itu diminta untuk bertransformasi posisi kontrolnya menjadi posisi kontrol manager. Tentu dia harus mampu mengayomi murid dulu ya. Pertama, kita yakinkan dulu dia siswanya. Semua orang pasti pernah punya kesalahan. Semua orang pasti punya cerita masa lalu yang kurang baik. Tapi yang penting adalah kita tidak berhenti sampai di situ. Kamu sepakat kan bahwa kita harus berubah, kita harus belajar dari apa yang kesalahan yang kita buat. Nah, kalau sudah seperti itu berarti siswanya kita tuntut menjadi pribadi yang sukses ya. Artinya dia mau membentuk sebuah keyakinan bahwa oke, hari ini saya salah, hari ini saya melakukan kesalahan, berarti besok saya harus memperbaiki diri. Nah, itu poinnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nanti mungkin hati-hati pada tahap 2 ini, validasi tindakan yang salah ini kalau kita keliru menggunakan pendekatan ini bisa menjadi apa? Pendekatan kontrol tadi kan lagi naik. Jadinya dia apa? Penghukum atau pemantau? Penghukumnya. Nah, ini hati-hati. Validasi tindakan yang salah ini kalau kita salah menggunakan diksi, menggunakan pendekatan kalimat, bisa nanti kita tergelincir dengan kontrol yang negatif. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman kami tadi, validasi tindakan yang salah ini adalah penekanannya pada bagaimana siswa itu kita giring pemikirannya untuk memahami kesepakatan kelas, atau nilai-nilai kebajikan yang siapapun ditanyakan pasti dia setuju bahwa itu benar. Boleh nggak? Benar nggak? Kita boleh terlambat. Kalau di industri orang pekerja itu boleh nggak terlambat? Kalau di industri boleh nggak orang pekerja itu sambil melakukan kegiatan lain misalnya? Apalagi kalau di permesinan kan cukup seperti mereka. Ya, kemudian itu tidak boleh melakukan kerja itu sambil misalnya dia terima HP atau terima telepon dan sebagainya, itu tidak boleh. Kenapa? Berbahaya. Nah, nilai-nilai seperti itu yang kita tekankan. Artinya kalau nilai-nilai kebenaran atau nilai kebajikan itu sudah disepakati bersama, nah pasti dia akan konsisten ya. Dia akan sportif menerima bahwa saya salah Pak, saya salah. Semestinya dia tidak melakukan ini. Artinya dia dari dalam sudah mengakui bahwa oh iya yang saya lakukan ini salah. Nah, dia bukan artinya kita mau kamu ini saudara ini tidak seperti itu ya. Jadinya kita posisi menghukum, bukan sebagai manajer ya. Nah, ini akhirnya memang kesepakatan kita bahwa kontrol yang terbaik itu adalah posisi kontrol manajer. Tapi itu kita bisa bertransformasi ke tahapan sebelumnya. Sampai ke tahapan yang paling kontrol positif yang paling rendah itu kan temannya, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, kalau komponen rasa bersalah dan hukum, kalau bisa mulai hari ini coba kita
Mas Bro ya, artinya kalau dia sendiri pribadi merasa selama ini ternyata banyak praktek-praktek pembelajaran pendisiplinan positif kita di kelas itu yang masih terlibat disiplin dan dia kawan dengan diri dia sendiri. Ternyata ada ilmunya ya, untuk menegur diri kita sendiri ya. Nah kemudian, ini yang terakhir nih, menanyakan keyakinan kelas. Nah tadi kan ada teori kontrol yang menyatakan bahwa motivasi yang baik itu kan motivasi yang berasal dari internal. Artinya kalau sudah asal tumbuh dari dalam, ada atau tidak ada guru, ada atau tidak ada pengawas, ada atau tidak ada kepala sekolah, dia pasti akan, karena dia sudah sadar bahwa nilai-nilai kebenaran yang diyakini itu sudah harus dijalankan secara sadar ini dari dalam. Nah, jadi untuk menanyakan keyakinan itu tentu kita melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian sampai pada kita sepakatkan bahwa apa yang sudah disepakati bersama kita taati bersama. Apa yang sudah menjadi hal-hal yang kita garis bawahi sebagai sebuah kontrak belajar nih, terutama setiap kontrak belajar di awal itu kan kita menyampaikan mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga kalau kita melakukan, tidak boleh, ada konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Sehingga kalau kita menekankan konsekuensi, dengan salah di otomotif dia sering memperlakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak, dia melanggar kesepakatan kita bersama, ayo konsekuensinya apa? Nyelidikin dia ke depan, dia harus apa? Kita tak pernah menyuruh dia berusaha, tapi dia sudah tahu kesepakatan yang dia buat seperti itu. Pak, dia salah ini. Jadi Pak tidur Pak. Jadi kesepakatan teman sebelah harus menegur. Kalau teman sebelah yang menegur, teman sebelahnya juga kena hukuman, kena sanksi gitu ya. Cuman penekanannya adalah bagaimana siswa itu selalu memegang keyakinan positif yang disepakati bersama. Artinya bukan dari pihak luar, bukan dari pihak gurunya untuk memaksa atau mengarahkan siswa itu mengikuti aturan tertentu gitu. Nah mungkin itu jadi mengenai kalimat-kalimat yang digunakan itu sangat kontekstual ya, tergantung situasi. Ada tidak boleh kita cara menangani WA ya, kan sudah ada WA yang sudah jadi itu template saya template itu sudah seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan diksi-diksi yang memang disarankan, hindari menggunakan diksi yang gak kasar ya. Kemudian hindari menggunakan diksi yang tafsirnya ambigu, sehingga supaya apa yang dimaksud oleh guru dan apa yang ditangkap oleh siswa itu bisa satu frekuensi ya, sehingga nanti